Selamat datang di channel Diary Cantika. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang penuh drama dan dilema. Kisah tentang seorang pria yang menikahi seorang janda demi cinta dan rasa iba, namun takdir justru mempertemukannya dengan perasaan yang salah jatuh cinta pada anak gadis tirinya sendiri. Bagaimana kisah ini berlanjut? Apakah ia mampu menjaga rumah tangganya, atau justru hancur karena cinta terlarang? Simak cerita ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Langsung saja ke awal mula ceritanya. Namaku Andi, umurku 32 tahun. Sejak kecil aku hidup sederhana, dibesarkan oleh keluarga biasa di sebuah kota kecil. Aku bekerja sebagai pegawai di perusahaan swasta, gajiku cukup untuk hidup, meski tidak berlebih. Jujur saja, aku bukan tipe pria yang pandai bergaul atau romantis. Hidupku datar-datar saja, pergi kerja pagi, pulang sore, lalu tidur. Namun semuanya berubah sejak aku mengenal seorang wanita bernama Rina. Aku pertama kali bertemu Rina di warung makan dekat kantorku. Dia adalah pemilik warung itu. Awalnya aku hanya pelanggan biasa, tapi entah kenapa, setiap kali makan di sana aku selalu merasa nyaman. Rina orangnya ramah, murah senyum, dan punya tatapan mata yang menenangkan. Aku kemudian tahu bahwa dia seorang janda. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu karena sakit. Sejak itu, Rina berjuang sendirian membesarkan anak perempuannya. Anak itu bernama Maya, gadis yang saat itu baru menginjak usia 18 tahun. Aku tahu betapa berat hidup Rina. Dia harus membuka warung makan sejak pagi buta, lalu menutupnya menjelang malam. Semua dilakukan demi Maya, demi pendidikan anak semata wayangnya. Dari situlah aku mulai sering membantu, sekadar mengangkat barang belanjaan, menemani ketika warung sepi, atau mengantarnya pulang jika sudah terlalu larut. Entah sejak kapan, rasa iba itu berubah menjadi perasaan lain. Aku ingin selalu ada untuknya. Aku ingin melindunginya dari lelahnya dunia. Sampai akhirnya, aku memberanikan diri untuk melamarnya. Lamaran itu sederhana. Tidak ada cincin mahal atau pesta meriah. Hanya aku yang datang ke rumahnya dengan niat baik. Rina awalnya menolak. Katanya dia tidak ingin merepotkan siapapun, apalagi membawa aku dalam kehidupannya yang penuh beban. Tapi aku meyakinkannya bahwa aku tidak merasa terbebani. Justru aku ingin berbagi beban itu bersamanya. Akhirnya, setelah melalui berbagai pertimbangan, Rina menerima lamaranku. Hari pernikahan kami sederhana sekali. Hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga yang hadir. Tidak ada musik keras, tidak ada dekorasi mewah. Namun, bagiku momen itu begitu berarti. Aku merasa seperti memulai hidup baru. Di hari itu juga, aku bertemu dengan Maya untuk pertama kalinya secara resmi. Dia memakai kebaya sederhana berwarna biru muda. Wajahnya masih polos, tapi jelas sekali bahwa ia tumbuh menjadi gadis cantik. Rambut hitam panjangnya tergerai, kulitnya bersih, dan ada tatapan tajam namun teduh dari matanya. Aku sempat salah tingkah ketika ia menyalamiku sambil berkata lirih, "Selamat ya, Ayah." Aku hanya tersenyum singkat, mencoba menahan rasa canggung. Karena bagaimanapun, mulai hari itu aku bukan hanya suami Rina, tapi juga ayah tiri bagi Maya. Hari-hari pertama pernikahan kami berjalan damai. Rina adalah istri yang baik. Meski sederhana, ia selalu berusaha membuat rumah terasa hangat. Dia rajin menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan memperhatikanku. Namun aku tahu betapa sibuknya dia dengan usahanya di warung. Setiap pagi ia berangkat lebih dulu daripada aku, dan pulang lebih larut. Kadang ketika aku sudah tiba di rumah, dia masih saja sibuk dengan urusan dagangan. Karena itulah, aku sering lebih banyak menghabiskan waktu bersama Maya. Awalnya, aku hanya mencoba menjadi ayah yang baik. Aku ingin Maya merasa nyaman denganku. Aku tahu, mungkin tidak mudah baginya menerima kehadiran orang asing yang tiba-tiba menjadi ayah tirinya. Maka, aku sering menemaninya belajar, menanyakan kabar sekolahnya, atau sekadar berbincang ringan di ruang tamu. Ternyata Maya bukan anak yang sulit. Dia mudah bergaul, punya sifat ramah, dan cukup terbuka padaku. Bahkan, seringkali dia lebih banyak bercerita kepadaku dibandingkan kepada ibunya.
Misalnya tentang teman-temannya di sekolah, tentang pelajaran yang sulit, atau tentang mimpinya setelah lulus nanti. Kadang dia bercanda, membuatku tertawa dengan keluguannya. Disitulah aku merasa, mungkin aku bisa benar-benar menjadi bagian dari keluarganya. Namun, seiring waktu aku mulai menyadari sesuatu yang membuatku resah. Maya tumbuh menjadi gadis yang cantik. Setiap kali aku menatap wajahnya, aku sering teringat pertama kali melihatnya di pernikahanku dengan ibunya. Wajah itu begitu polos, tapi punya daya tarik yang sulit dijelaskan. Aku tahu perasaan itu salah. Aku berusaha menepis pikiran-pikiran aneh itu. Bagaimanapun, dia adalah anak tiriku. Tapi hidup memang suka bercanda. Semakin aku mencoba menghindar, semakin sering pula aku dipertemukan dengan momen-momen kecil bersamanya. Pernah suatu sore, aku pulang kerja lebih cepat. Rumah kosong, hanya Maya yang ada di sana. Dia sedang duduk di ruang tamu sibuk menggambar di buku. Aku menghampiri lalu menanyakan apa yang digambarnya. Dengan malu-malu, dia menunjukkan sketsa wajah ibunya. Gambarnya sederhana, tapi penuh detail. "Ayah," katanya sambil tersenyum kecil, "aku pengen jadi desainer nanti. Pengen bikin baju-baju yang bagus biar ibu nggak usah kerja terlalu capek lagi." Aku tertegun. Dari sorot matanya, aku bisa melihat betapa tulusnya keinginannya untuk membahagiakan ibunya. Aku tersenyum, mencoba menahan perasaan haru. "Kamu anak yang hebat, Maya. Aku yakin suatu hari kamu bisa mewujudkannya." Sejak itu aku semakin sering mendengar cerita-ceritanya, tentang cita-citanya, tentang teman dekatnya, bahkan tentang cowok-cowok yang suka padanya di sekolah. Setiap kali dia cerita tentang itu, entah kenapa aku merasa sedikit cemburu. Aku tahu itu tidak seharusnya terjadi, tapi aku tidak bisa menipu perasaanku sendiri. Hari-hari berjalan, dan kehidupanku dengan Rina terasa semakin datar. Kami jarang sekali punya waktu berdua. Kalaupun ada, biasanya kami hanya bicara soal warung, soal tagihan, atau soal kebutuhan rumah. Tidak ada lagi kehangatan seperti awal menikah dulu. Aku paham Rina lelah. Dia hanya berusaha mencari nafkah. Tapi di sisi lain, aku mulai merasakan kekosongan yang aneh. Dan di saat itulah Maya hadir mengisi kekosongan itu tanpa sengaja. Aku mulai takut pada diriku sendiri. Aku tahu perasaan ini tidak seharusnya tumbuh. Aku tahu betapa salahnya jatuh cinta pada anak tiriku sendiri. Tapi bagaimana jika perasaan itu semakin besar? Bagaimana jika aku tidak bisa lagi menahannya? Bab pertama, kehidupanku sebagai suami Rina tampak tenang di luar. Semua orang mengira kami keluarga bahagia. Tapi di balik itu, sebuah rahasia mulai tumbuh pelan-pelan. Rahasia yang suatu hari bisa menghancurkan segalanya. Hari-hari setelah pernikahanku dengan Rina terus berjalan. Dari luar semua tampak baik-baik saja. Rina sibuk dengan warungnya, aku sibuk dengan pekerjaanku, dan Maya mulai semakin terbiasa dengan kehadiranku di rumah. Aku berusaha keras memainkan peranku sebagai seorang ayah tiri. Aku tahu, mungkin di awal tidak mudah bagi Maya menerima orang asing yang tiba-tiba menjadi bagian dari hidupnya. Tapi nyatanya, Maya tidak pernah menunjukkan sikap menolak atau menjaga jarak. Justru sebaliknya, dia sering mendekatkan diri padaku. Kadang, setelah aku pulang kerja, Maya menyambutku dengan segelas teh hangat. "Capek ya? Nih, minum dulu," katanya sambil tersenyum. Rasanya hangat, bukan hanya karena tehnya, tapi juga karena perhatian kecil darinya. Awalnya, aku menganggap itu biasa. Bagian dari rasa hormat seorang anak kepada ayahnya. Tapi semakin lama, aku mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Tatapannya ketika berbicara denganku terasa terlalu lama. Senyumnya ketika bercanda denganku seolah punya arti lain. Aku mencoba menepis pikiran itu. Aku berkata pada diriku sendiri, "Andi, jangan bodoh. Dia hanya anak kecil yang sedang tumbuh dewasa. Jangan berpikir macam-macam." Namun, semua berubah pada malam itu. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Angin bertiup kencang, disertai suara petir yang menyambar-nyambar. Rina belum pulang karena warungnya masih buka.
Aku dan Maya duduk di ruang tamu menonton televisi. Tiba-tiba, listrik padam. Rumah menjadi gelap gulita. Maya spontan menjerit kecil, lalu mendekat padaku. "Ya, aku takut gelap," katanya sambil merapatkan tubuhnya. Aku buru-buru menyalakan lilin yang ada di meja. Cahaya redup lilin membuat ruangan terasa hangat sekaligus asing. Dalam cahaya temaram itu, wajah Maya terlihat begitu jelas. Matanya yang bening berkilat, bibirnya sedikit bergetar, dan rambut hitam panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Ada perasaan aneh yang menyeruak, sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Bukan perasaan seorang ayah pada anaknya, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Aku panik dengan diriku sendiri. Aku mencoba mengalihkan perhatian. "Tenang aja, Maya. Hujan begini biasanya listriknya mati sebentar, nanti juga nyala lagi," kataku, mencoba terdengar tenang. Namun, Maya masih menempel di sampingku. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya, aroma khas seorang gadis muda yang sederhana tapi memabukkan. Sejak malam itu aku tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan aku mulai jatuh hati pada Maya. Aku berusaha menyangkal. Setiap kali melihatnya, aku selalu menegur diriku sendiri. "Ingat, dia anak tirimu. Kau menikahi ibunya, bukan dia." Tapi semakin aku berusaha melawan, semakin besar pula perasaan itu tumbuh. Ada suatu hari ketika aku duduk di teras rumah setelah pulang kerja. Maya keluar sambil membawa 2 gelas jus dingin. Dia duduk di sampingku lalu berkata, "Ya, aku boleh tanya sesuatu enggak?" "Tentu saja." "Tanya apa?" jawabku. Dia menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Kalau aku punya pacar, ayah bakal marah enggak?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku menelan ludah, mencoba menjaga ekspresi agar tetap tenang. "Kenapa nanya gitu?" tanyaku. "Ya, aku cuma penasaran aja. Soalnya kan aku udah besar. Teman-temanku juga banyak yang pacaran. Tapi aku takut kalau ibu atau ayah nggak suka," katanya sambil menggigit bibir bawahnya. Aku hanya tersenyum kecil meski hatiku terasa sesak. "Ayah nggak bisa larang kamu kalau suatu saat kamu jatuh cinta. Yang penting, kamu harus pilih orang yang tepat. Jangan sampai disakitin." Maya menatapku lama. Senyumnya samar, tapi ada sinyal yang membuatku semakin bingung. Seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu dariku. Hari-hari berikutnya Maya semakin sering menemaniku. Kadang kami bercanda, kadang dia bercerita panjang tentang sekolah, bahkan sesekali dia menggodaku dengan cara-cara kecil. Misalnya, pura-pura bertanya apakah aku masih muda kalau dibandingkan dengan teman-teman ayahnya, atau mengatakan bahwa aku terlihat lebih cocok menjadi kakaknya daripada ayahnya. Godaan kecil itu membuat hatiku semakin kacau. Aku merasa bersalah setiap kali melihat Rina, istriku yang sibuk, yang setiap hari berjuang demi keluarga, yang percaya penuh padaku. Dia tidak tahu bahwa di dalam rumah ini ada rahasia yang perlahan-lahan tumbuh. Malam-malamku tidak lagi tenang. Aku sering terjaga, memikirkan wajah Maya. Bayangan senyumnya menghantui pikiranku. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, yang muncul adalah tatapannya yang penuh tanda tanya. Ada kalanya aku ingin bicara jujur pada Maya, mengatakan bahwa perasaan ini salah, bahwa aku harus tetap menjadi ayah baginya, bukan sesuatu yang lain. Tapi entah kenapa, setiap kali aku melihat wajahnya, kata-kata itu lenyap begitu saja. Aku semakin takut pada diriku sendiri, takut pada perasaan ini, dan takut pada kemungkinan bahwa Maya juga merasakan hal yang sama. Sampai akhirnya, suatu kejadian membuatku semakin yakin bahwa hubungan kami tidak lagi sekadar ayah dan anak. Hari itu aku pulang kerja lebih cepat. Rumah sepi, hanya Maya di kamar. Aku mengetuk pintu, lalu bertanya apakah dia sudah makan. Dia membuka pintu, dan saat itu aku melihatnya memakai gaun sederhana berwarna putih. Wajahnya polos tanpa makeup, tapi kecantikannya justru semakin jelas. Dia menatapku sebentar lalu tersenyum. "Ya, cantik enggak?" tanyanya sambil berputar kecil. Aku tercekat, kata-kata seakan menghilang dari mulutku. Aku hanya mengangguk pelan. "Cantik," jawabku lirih. Senyumnya melebar,
Lalu dia menutup pintu lagi sambil berkata, "Makasih ya." Sejak kejadian itu aku tahu aku tidak lagi melihat Maya sebagai anak tiriku. Dia bukan hanya sekadar bagian dari keluarga yang harus kujaga. Dia adalah gadis yang membuatku jatuh cinta, meski aku tahu itu cinta yang salah. Dan disitulah dilema besar itu dimulai, antara menjaga janji pada istriku atau mengikuti perasaan yang semakin tak terkendali terhadap anak gadisnya. Hari-hariku setelah itu tidak pernah sama lagi. Perasaan ini semakin kuat, semakin sulit aku kendalikan. Aku tahu apa yang kurasakan pada Maya salah, sangat salah. Tapi hatiku seakan tak mau mendengarkan logika. Aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan. Aku pulang lebih malam, pura-pura lembur padahal hanya duduk di taman kota, menenangkan diri. Tapi anehnya, setiap aku menjauh, bayangan Maya justru semakin sering muncul. Senyum polosnya, suara tawanya, bahkan cara dia memanggilku ayah membuat dadaku bergetar. Sementara itu Rina istriku semakin sibuk dengan usahanya. Hampir setiap hari dia pulang larut malam. Kadang aku menunggu, kadang aku sudah tertidur lebih dulu. Komunikasi kami mulai berkurang, hanya sekadar menanyakan hal-hal praktis, uang belanja, stok warung, atau kabar kesehatan. Aku tahu dia berjuang untuk keluarga, tapi di sisi lain aku merasakan kekosongan. Kekosongan yang, tanpa kusadari, diisi oleh Maya. Suatu sore aku pulang kerja lebih cepat. Hujan turun rintik-rintik. Rumah sepi, hanya ada Maya yang duduk di ruang tamu sambil membaca buku. Ketika aku masuk, dia tersenyum. "Ya, kok pulang cepat?" Aku hanya mengangguk sambil duduk di kursi. Maya bangkit, lalu membawakan segelas teh hangat. "Biar ayah nggak masuk angin," katanya. Aku menatap wajahnya saat ia meletakkan gelas itu di meja. Senyum itu, senyum yang membuat hatiku semakin goyah. Aku mencoba menahan diri tapi entah mengapa aku merasa nyaman ketika bersamanya. Kami duduk berdua. Maya bercerita tentang sekolah, tentang rencananya melanjutkan kuliah, tentang mimpinya menjadi desainer. Aku mendengarkan dengan seksama, mencoba mengalihkan pikiran dari hal-hal yang tak seharusnya. Tapi setiap kali dia menatapku, aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. "Ya," katanya tiba-tiba, "kalau aku nanti kuliah, terus tinggal jauh dari rumah, ayah bakal kangen nggak?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku menatap matanya lalu menjawab pelan, "Ya jelas kangen. Kamu kan bagian dari keluarga ini." Maya tersenyum samar, lalu menunduk. "Aku juga bakal kangen sama ayah," katanya lirih. Hati kecilku bergetar. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa begitu dalam. Sejak malam itu, aku semakin sulit tidur. Aku sering terbangun tengah malam, duduk di ruang tamu sambil memandangi foto keluarga kecil kami. Foto itu menampilkan aku, Rina, dan Maya. Dari luar, terlihat bahagia. Tapi aku tahu, di balik senyum itu ada perasaan yang tak bisa kuceritakan pada siapapun. Puncak dari semua dilema ini terjadi pada hari ulang tahunku. Rina lupa sama sekali. Dia terlalu sibuk dengan warungnya. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada kejutan kecil. Aku berusaha memaklumi, meski jauh di dalam hati, aku merasa sedikit kecewa. Namun, malamnya Maya masuk ke kamarku sambil membawa sebuah kue kecil dengan lilin menyala di atasnya. "Selamat ulang tahun Ayah Andi," katanya dengan suara lembut. Aku terdiam, air mataku hampir jatuh. Maya meletakkan kue itu di meja lalu duduk di sampingku. "Aku tahu ibu sibuk, jadi aku yang siapin. Maaf ya, sederhana banget," ujarnya sambil tersenyum malu. Aku menatap wajahnya lama. Dalam hati aku berkata, kenapa gadis ini begitu perhatian? Kenapa dia selalu hadir ketika aku merasa sepi? Aku meniup lilin lalu berkata, "Makasih Maya, ayah nggak butuh yang mewah, yang penting ada orang yang ingat, itu udah cukup." Maya tersenyum, lalu tanpa sadar bersandar di bahuku. Aku terpaku, jantungku berdetak kencang, ada rasa hangat yang menjalar, sekaligus rasa bersalah yang begitu besar. Aku ingin menjauh tapi tubuhku kaku. Aku ingin berkata bahwa ini salah tapi mulutku terkunci.
Kami hanya duduk dalam diam, mendengarkan detak hujan di luar jendela. Setelah beberapa menit Maya berdiri. "Selamat ulang tahun, Yaya. Semoga ayah selalu sehat," katanya sambil melangkah ke kamarnya. Aku hanya bisa menatap punggungnya dengan hati yang semakin kacau. Sejak malam itu aku sadar bahwa aku benar-benar jatuh cinta pada Maya. Tapi di sisi lain, aku juga sadar bahwa perasaan ini tak boleh diteruskan. Aku menikahi ibunya. Aku berjanji untuk menjaga keluarga ini, bukan menghancurkannya. Aku mulai menjaga jarak. Aku berusaha lebih banyak keluar rumah, menghindari momen berdua dengan Maya. Aku tahu, kalau aku terus bersamanya, aku hanya akan semakin terjebak. Maya mungkin menyadari perubahan sikapku. Dia tidak lagi terlalu sering mendekat, tidak lagi bercanda berlebihan. Tapi sesekali, aku masih menangkap tatapannya yang penuh arti. Tatapan yang membuatku semakin sulit untuk berpura-pura. Dilema ini menghantui setiap langkahku. Di satu sisi ada Rina wanita baik yang sudah mau menerimaku sebagai suaminya. Di sisi lain ada Maya gadis yang membuatku merasakan cinta yang begitu kuat, meski cinta itu terlarang. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus terus berpura-pura menjadi ayah yang baik, meski hatiku berbohong? Atau aku harus jujur pada perasaan ini, meski risikonya menghancurkan segalanya? Hingga kini aku belum menemukan jawabannya. Yang aku tahu hanyalah satu. Aku terjebak dalam cinta yang salah, cinta yang tidak seharusnya tumbuh, tapi tetap saja hadir di hatiku. Dan mungkin, inilah takdir paling pahit dalam hidupku. Itulah kisah nyata yang penuh dengan dilema, cinta dan rahasia yang tak seharusnya ada. Hidup memang sering memberi pilihan sulit, antara menjaga janji atau mengikuti suara hati. Bagaimana menurut kalian? Jika berada di posisi tokoh utama, apakah kalian akan tetap setia pada pasangan, atau memilih cinta yang sebenarnya tidak boleh terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah menarik untuk kalian semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya.